Ya, salam sejahtera, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, dimanapun berada. Hari ini atau mulai video ini ada sesuatu yang baru di Makanan Rohani Sehat Channel, di mana Makanan Rohani Sehat Channel akan menjadi kawan-kawan juga bagi kawan-kawan murtadin di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dari kitab suci Alkitab, mengenal jalan kebenaran, mengenal Tuhan Yesus Kristus, supaya bertumbuh bersama dalam iman pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mulai hari ini atau mulai video yang ini ya, bahwa Makanan Rohani Sehat Channel siap menjadi kawan-kawan murtadin yang kami kasihi. Ada satu pertanyaan dari seorang kawan murtadin yang nun jauh di sana, berkata, "Kenapa Pak, aneh ya, manusia yang berbuat dosa, kenapa Tuhan yang jadi korban?" Iya ya, kenapa manusia yang berbuat jahat, melakukan segala dosa, tapi kok Tuhan Yesus yang jadi korban? Ini apa maksudnya? Nah, oleh sebab itu saya mau memberi pencerahan berdasarkan firman Tuhan dalam kitab suci Alkitab. Yang pertama ya, kawan-kawan murtadin dan kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel yang sudah subscribe, dan kalau belum silahkan subscribe sekarang ya. Dan kita sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh berjumpa kawan-kawan murtadin dimanapun berada, dan kami mau sharing kebenaran firman Tuhan. Berkati kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Kami mau belajar bersama, bertumbuh bersama, diberkati bersama, jadi berkat bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Roh Kudus, Engkau pengajar kami ke dalam seluruh kebenaran, ajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa meminta. Haleluya. Bersama kita berkata amin, amin, amin. Iya. Yang pertama, kenapa manusia yang berbuat jahat, manusia yang berdosa, tapi ya Tuhan, ya dalam hal ini Tuhan Yesus yang menjadi korban. Kenapa Tuhan yang harus menjadi korban? Dasarnya adalah firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma 3 ayat 25. Ini dasarnya ya. Roma pasal 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, kawan-kawan semuanya, kawan-kawan murtadin juga ya, perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, yaitu karena setiap orang mau percaya kepada Tuhan Yesus dalam darahnya, yaitu dalam darah Kristus, dalam darah Yesus. Berarti kalau darah ini berbicara tentang darah, tentang nyawa, tentang pengorbanan ya. Yang oleh sebab itu ya, pengorbanan itu ya artinya mengeluarkan darah ya. Nah, oleh sebab itu Yesuslah yang ditentukan untuk itu. Roma 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, maksudnya waktu setiap orang manusia itu masih dalam dosa, ya lemah dalam dosa, tidak berdaya karena dosa yang akan membuat dapat hukuman dari Allah dan bahkan sampai masuk ke dalam neraka. Nah, waktu kita ya manusia itu masih lemah, Kristus itu telah mati untuk kita orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu telah ditentukan. Itu sebabnya dia yang menjadi korban. Manusia yang berbuat dosa, tetapi jika manusia minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus, ada imannya, maka Tuhan Yesus yang sudah berkorban itu mengampuni dan menyelamatkannya, ya, menjadi korban tebusan dosa. Ya. Karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat 2 berkata begini, Ibrani pasal 9 ya. Ibrani pasal 9 ayat 22 maksudnya berkata begini ya, kita perhatikan ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan kawan-kawan, tanpa
penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ini ada contohnya ya. Ya, di perjanjian lama itu pengampunan dosa itu menggunakan darah binatang seperti darah lembu, ya, darah domba, darah kambing, ya, sebagai apa? Sebagai korban penghapusan dosa. Itu perjanjian lama. Ingat, perjanjian lama, ya, setiap untuk pengampunan dosa atau penghapusan dosa itu menggunakan darah binatang. Jadi binatang itu dikorbankan, disembelih. Kita bisa lihat dalam contoh di dalam kitab 2 Tawarikh, ya, kitab 2 Tawarikh di perjanjian lama, kitab 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 35. Tetapi dari kitab 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 35 ini saya hanya membacakan ayat 22 sampai 24-nya saja. Mari perhatikan. Ini adalah ketika Raja Hizkia, ya, di tahun pertama pemerintahannya memanggil para imam dan orang-orang Lewi untuk, ya, membawa korban binatang berupa lembu, ya, domba, kambing untuk disembelih untuk penghapusan dosa bangsa, ya, dosa umat Tuhan, dosa orang-orang Israel, orang-orang yang dipilih Tuhan pertama kali untuk mengenal Dia. Nah, waktu Raja Hizkia itu berkuasa pada tahun pertama, ia memanggil para imam, ya, orang-orang Lewi itu. Saudara bisa baca 2 Tawarikh pasal 29, ya, dari ayat yang ketiga boleh, ya, dari ayat yang ketiga sampai ke 35. Tetapi saya akan bacakan dari ayat yang 22 sampai ke 24 saja. Perhatikan baik-baik. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyerahkan darahnya pada mezbah, ya. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa, ya, ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Jadi, ya, tidak ada tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau perjanjian lama itu dengan darah binatang. Iya, dengan darah binatang. Nah, itu sebab, ya, di perjanjian baru itu Yesuslah yang menjadi korban. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Yesus yang menjadi korban. Jadi untuk menjawab pertanyaan, ya, kenapa manusia yang berbuat dosa seenaknya gitu, ya, berbuat jahat, berbuat dosa, tapi kok ke surga Yesus yang menjadi korban atau Tuhan Yesus yang menjadi korban? Perjanjian lama tidak ada tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maksudnya pengampunan dosa supaya manusia berdosa, umat Tuhan yang berdosa tidak mendapat hukuman. Ya, itu perjanjian lama, darah binatang, darah lembu, darah domba, darah kambing. Lalu bagaimana dengan di perjanjian baru? Ya, lalu bagaimana dengan di perjanjian baru, ya, mengenai hal ini? Nah, disinilah Yesus itu yang menjadi korban. Ya, manusia berbuat jahat, jatuh ke dalam dosa yang seharusnya menerima hukuman akibat dosa, ya. Tetapi untuk pengampunan manusia yang berdosa itu, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus telah menjadi korban, mengorbankan dirinya, ya, untuk pengampunan itu. Jadi kalau ditanya, waduh, kenapa manusia yang berbuat dosa, yang jahat, ya, tapi Tuhan yang menjadi korban? Nah, ini dia penjelasannya. Kalau perjanjian lama itu darah binatang seperti lembu, domba, kambing sebagai korban penghapus dosa. Nah, di perjanjian baru ini adalah darah Yesus, ya,
bukan hanya untuk menghapus dosa tetapi mengampuni dosa manusia supaya tidak menerima atau mendapatkan hukuman akibat dosa yang sampai membawa ke neraka. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata seperti ini firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Ini salah satu gelar atau julukan kepada Tuhan Yesus. Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tadi perjanjian lama juga dengan darah domba untuk penghapusan dosa umat Tuhan. Nah, di perjanjian baru ini darah Yesus. Karena Yesus juga dinyatakan sebagai anak domba Allah. Oleh sebab itu Yesus itu kesalib. Dikatakan dalam Alkitab dia disembelih dan mengeluarkan darah. Dia anak domba Allah yang menghapus ya dosa dunia. Kemudian Ibrani 9 ayat 28 berkata begini, perhatikan baik-baik ya. Ibrani pasal 9 ayat 28 maksud saya. Ibrani pasal 9 ayat 28 berkata, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia." Jadi dikatakan apa di sana? Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang dan itu hanya sekali. Sekali selama-lamanya. Ya, Kristus mengorbankan dirinya lalu mempersembahkan darahnya kepada Allah ya. Untuk apa dia berkorban? Untuk menanggung dosa banyak orang. Iya. Karena menurut perjanjian yang baru yang diadakan oleh Allah dan umat manusia, bahwa untuk keselamatan manusia ya, untuk pengampunan manusia dari hukuman akibat dosa itu hanya dengan darah Yesus. Sebab itu Yesus menjadi korban, Tuhan menjadi korban. Karena memang dia Tuhan dan Tuhan tidak menginginkan menghendaki kematian orang fasik sebenarnya. Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik. Tuhan menginginkan pertobatan orang berdosa. Ya, dan untuk itu Tuhan mengorbankan dirinya. Karena darahnya adalah darah yang suci, darah yang dibawa dari surga. Kalau darah binatang ya itu setiap tahun imam besar setiap tahun membawa darah binatang ya yang dicurahkan kepada mezbah di dalam bait Allah ya untuk pengampunan dosa. Tapi ini Kristus hanya sekali saja ya untuk menanggung dosa banyak orang. Kemudian Lukas pasal 22 ya. Kita lihat Lukas pasal 22 ya, Lukas pasal 22 ya ayat 20 berkata begini. Dari 19 kita baca. Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20 kita baca. Lalu ia mengambil roti, Yesus maksudnya. Saya bacakan dengan bahasa saya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jadi Tuhan Yesus menumpahkan darahnya menjadi korban. Itu sebab ya tidak aneh. Tidak aneh bahwa Yesus memang menjadi korban. Manusia yang berbuat dosa, Tuhan Yesus menjadi korban. Kenapa? Karena kasihnya. Karena Tuhan tetap ingin menyelamatkan manusia yang berdosa itu supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan untuk ke api neraka. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu untuk menikmati segala berkat-Nya, bahkan menjadi penghuni surga pada waktunya, bukan penghuni neraka. Nah, sebab itu Tuhan Yesus menjadi korban karena
kerelaan, karena kasihnya, karena cintanya kepada manusia, tinggal manusia pilih mengikut Tuhan Yesus, menyerahkan hidup untuk ditebus dosanya atau tidak. Yang mau ditebus, menyerahkan hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, intinya diberkati dan ke surga. Yang menolak kasih karunia-Nya ini, intinya akan ke neraka pada akhirnya. Ya, demikian kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, juga kawan-kawan Murtadin. Semoga kita selalu diberkati Tuhan, belajar bersama, bertumbuh bersama, ya jadi berkat bersama dan memberkati bersama. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.